Perkenalkan, nama saya Ferry Setiawan dari kelas 95 TPLP 005. Saya di sini ingin mempresentasikan sebuah aplikasi pendaftaran seminar. Oke, awal stepnya yaitu kita membuat sebuah database dengan nama tabel pendaftaran seminar yang terdiri dari 6 kolom. Yang saya pakai itu 6 kolom yang terdiri dari ID, nama, jenis kelamin, instansi, status, dan juga ada email. Jika semua sudah terbuat, maka kita membuka aplikasi NetBeans kita. Dalam desain awal pada formulir pendaftaran seminar nasional ini, saya membuat ada ID pendaftaran dengan text field biasa, nama juga menggunakan text field, jenis kelamin menggunakan text box yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, status peserta menggunakan combo box, harga menggunakan text field biasa, instansi menggunakan text field biasa, email pun juga sama menggunakan text field biasa. Lalu ada beberapa button di sini, yaitu ada simpan data untuk membersihkan. Bersihkan ini setelah kita menginput data di sini pada text field ini semuanya akan bersih, tapi tidak tersimpan. Lalu ada lagi lihat data untuk menampilkan data-data yang tersimpan dalam database ke tabel aplikasi. Di sini juga ada text field untuk mencari data yang sudah ada di database. Jadi jika kita cari datanya di sini, lalu kita search dengan ID, nanti datanya semua akan tertampil di sini. Dan di sini ada edit data untuk mengupdate data-data yang sudah ada di database. Ada juga hapus data untuk menghapus semua atau satu ID yang dipilih. Ada clear yang fungsinya pun sama seperti button bersihkan, dan yang terakhir ada button exit. Oke, masuk ke source-nya. Di sini kita memakai import seperti ini. Kita sekarang ke metode koneksi. Di sini fungsi metode koneksi ini untuk menghubungkan aplikasi yang kita buat di NetBeans agar bisa terhubung pada database yang kita buat. Jadi input yang kita masukkan dalam aplikasi ini akan tertampung datanya di database nanti. Dan ini alamat database saya yang saya buat tadi di ini. Kita kembalikan lagi. Oke. Nah, setelah metode koneksi ini sudah terbuat, kita harus memasukkan sebuah library. Nah, di sini saya menggunakan MySQL JDBC driver. Oke. Jika metode koneksi sudah kita buat dan libraries MySQL JDBC driver ini sudah kita add libraries, maka kita coba aplikasinya apakah terhubung atau tidak. Oke, kita run. Nah, sudah terhubung. Jika itu sudah terhubung, maka di sini yang penting juga pada text field atau combo box yang kita buat, kita change variable name-nya seperti ini caranya. Variable name-nya seperti ini. Untuk pada combo box ini kita ke properties, lalu di sini untuk pilihannya ada dua, yaitu mahasiswa dan juga ada umum, dan select indexnya kita min 1 agar saat di run aplikasinya sini kosong, jadi tidak membutuhkan mahasiswa atau umum di dalamnya. Nah, sama seperti yang lainnya pun sama semua.
Nah, di sini harga yang saya buat ini text fieldnya akan otomatis terhubung dengan satu peserta. Jika status pesertanya ini adalah mahasiswa, harganya akan berbeda dengan status peserta yang statusnya itu umum. Oke, pada short slotnya seperti ini kita jalankan. Kanan, insert action. Nah, di sini. Jadi di sini jika pilihan status query yang pertama indeks 0 yaitu mahasiswa, harganya 150.000. Dan jika pilihan statusnya 1 yaitu umum, harganya menjadi 250.000. Coba kita arah. Mahasiswa 150.000, umum 250.000. Oke. Oke. Jika sudah simpel itu, kita coba untuk menyimpan data di sini agar bisa tampil di tabel ini. Nah, sebelumnya itu kita harus membuat sebuah metode untuk menampilkan datanya. Seperti ini contohnya. Nah, ini yang kita buat. Pada tabel itu kita membutuhkan ID, nama, jenis kelamin, status, instansi, email, dan dilempar ke tabel query untuk ditampilkan. Dan di sini kita menggunakan select from pendaftaran seminar untuk mengambil data yang telah kita simpan untuk ditampilkan di tabel, yaitu yang tadi kita balik lagi ada ID, nama, jenis kelamin, instansi, status, email, disamakan dengan database yang kita buat tadi seperti ini atas. Oke. Untuk simpan datanya sendiri kita klik kanan, open, action performance. Nah, untuk menyimpan itu pada database kita menggunakan perintah insert. Nah, di sini untuk ID kita samakan dengan text field yang tadi kita pilih, yaitu ID query, nama juga pun begitu. Untuk text box di sini itu berbeda, tidak menggunakan get text, yaitu tapi menggunakan toString. Dan untuk combo box yang tadi untuk status kita menggunakan get selected item. Nah, di sini kita coba untuk menyimpan inputan datanya. File. Nah, sebelumnya karena saya udah menyimpan data pada database saya, contohnya seperti ini. Untuk ID-nya ini nama Jaka, laki-laki, mahasiswa dari Unpam, dan emailnya jaka@gmail.com. Nah, untuk menampilkannya sendiri karena tadi saya saudara, untuk itu lihat data di sini akan tampil. Oke, kita simpan data baru. Status laki-laki bisa isi. Saya contohkan untuk umum, instansinya dari PT namanya simpan data, berhasil menyimpan data. Oke, setelah itu kita cek pada database kita apakah query yang tadi kita masukkan itu sudah masuk ke database atau belum. Kita refresh. Oke, setelah proses menyimpan data berhasil, kita lanjut ke button-button lainnya. Di sini ada button bersihkan. Kita beri event action performer. Nah, pada di sini saya akan pada button ini saya sudah memanggil metode bersihkan. Nah, sebelumnya sudah saya buat untuk metode bersihkannya.
Nah, di sini. Jadi pada metode bersihkan ini berfungsi untuk jika metode itu dipanggil pada text field ID, di sini nilainya akan nol. Begitupun juga nama, jenis kelamin, dan status, harga instansi, dan juga emailnya. Jadi ketika metode bersihkan ini telah dibuat dan telah dipanggil pada button bersihkan, maka semua nilai pada teks atau combo box dan juga textbooknya akan beneran null, false. Nah, null sendiri itu berarti kosong. Oke. Jika sudah, kita balik ke lihat data. Nah, data ini kita sama menggunakan event action performer. Di sini yang sudah saya buat dan saya panggil yaitu tampilkan data. Sama seperti sebelumnya yang sudah saya buat di sini untuk tampilkan data sebenarnya seperti ini. Nah, tadi pun ini sudah saya jelaskan dan metodenya tinggal hanya dipanggil pada button pada button lihat data. Saya panggil metodenya, contohnya nanti seperti ini. Nah, fungsi lihat data ini untuk menampilkan tabel yang masih kosong ini. Jadi tadi kan sudah ada dua data yang tersimpan pada database. Jadi jika kita klik lihat data ini, nanti data yang itu akan muncul ke tabel di bawah ini. Oke, kita coba. Nah, oke, berhasil. Lanjut ke button selanjutnya, yaitu ada search data. Pada search data ini saya menambahkan sebuah text field kosong lagi. Jadi jika saya memasukkan ID atau nama pada data yang sudah tersimpan, maka semua data itu akan tampil di sini. Nah, pada di sini kita masukkan source code pada search datanya. Nah, di sini. Oke, seperti ini contoh codingannya. Oke, kita coba ya. Sekarang di sini kita coba search data, yaitu kita masukkan 1231 untuk nama Kila. Kila di sini akan masuk, tapi di sini masih ada sedikit kesalahan. Data yang dipanggilnya tidak masuk di sini. Selanjutnya darinya kita memberi action klik mouse dengan menggunakan klik kanan, event, mouse klik. Nah, ini source code-nya. Untuk string DK ini untuk pilihan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Jadi jika datanya itu nanti akan tampil semua. Oke, seperti ini. Oke, kita coba kanan. Oke, jadi setelah dilihat data, jika di sini kita klik, maka datanya akan masuk ke sini. Nah, seperti ini, seperti ini. Oke, di sini fungsi bersihkan juga sama seperti fungsi clear. Saat kita pencet di dalam fungsi clear ini, saya masukkan metode bersihkan yang ini juga sama untuk membersihkan beberapa text field yang ada di atasnya.
udah. Nah, ini semua. Nah, untuk di sini juga bisa kita hapus datanya. Setelah kita pilih, kita hapus data. Untuk contoh software seperti ini. Oke, untuk hapus di sini kita menggunakan string SQL-nya itu delete from pendaftaran seminar. Oke, seperti ini. Jadi ketika kita run ini. Data. Nah, jika data kita klik di sini akan tampil, lalu kita hapus data. Sudah berhasil. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih.